itu. Orang kantor pemerintah Batam yang tidak memikirkan rakyatnya, ngapain kan sebagai polisi yang gaji nggak seberapa harus jadi mengorbankan nyawa kalian? Hai, sudah lihat foto di sebelah? Entok adalah selebgram influencer sekaligus mahasiswa kota Medan yang selalu beredukasi seindependen mungkin. Entok tidak pernah memihak kiri dan kanan, tapi selalu memberikan logika dan memberikan edukasi yang paling terbaik untuk rakyat Indonesia. Memang kita tidak dibenarkan anarkis, tapi kita juga harus punya etika yang berpikir secara realistis dan jangan naif. Nah, memang betul polisi itu tidak ada salahnya gitu. Jadi tidak berhak mereka dipukuli. Tapi seharusnya kita juga tidak memberikan seolah rakyat itu yang salah gitu. Polisinya benar, tidak. Tidak akan mungkin mereka memukuli polisi, tidak akan mungkin rakyat akan brutal kalau tidak ada sebab musabab. Nah, kalau mereka jadi brutal, bagi Entok adalah hal yang wajar. Kenapa mereka brutal? Karena mereka lagi teraniaya dengan dirampasnya tempat tinggal mereka, dijualnya tanah leluhur mereka, diporak-porandakannya tempat berdiam mereka dengan cara yang tidak baik oleh pemerintah. Nah, polisi di situ memang hanya menjalankan tugas negara ya, melindungi tempat tempat pemerintahan. Ya tapi ya wajar kita marah gitu ya. Wajar kita marah. Tengok aja aksi Entok waktu di pengadilan ya. Aku tidak mau sampai anarkis, nggak mau menjambak, nggak mau menjorong, nggak mau main fisik, bukan takut hukum, tidak. Tapi karena aku masih menghargain, aku adalah aktivis cat lover yang datang dari Medan gitu. Tapi ternyata tidak memberikan hasil yang enak tuh hasil sidangnya. Kalau tahu kayak gitu, aku pasti juga akan menjambak, menolak, menjerujakkan 3 bondon itu. Mereka kan mau marah tuh kepada kantor wali kota atau apa itu ya yang di Batam itu. Nah tapi kan di situ polisi-polisi menghalang, menghadang, melindungi lah ya karena memang tugas negara. Nah ya siapa yang nggak marah? Jadi itu dong jadi lawan mereka gitu. Jadi maksudnya kalau dihadang gitu, kitanya keluar, kepala Batamnya pun nggak keluar, Jokowinya juga nggak datang. Toh kita juga belum tentu kan mendapatkan hasil yang jelas. Emang dengan kita keluar aja ditonton sama polisi itu kita jadi nggak digusur, gitu? Nggak dong. Jadi gini, bukan Entok benarkan mereka untuk ngasari polisi, tidak. Tapi kita juga akan melakukan hal yang sama kalau kita di posisi mereka. Mereka itu tidak bisa dibilang provokator, tapi mereka adalah putra daerah di situ, yang mana pasti rumahnya ya, ibunya, saudaranya juga pasti ikut tergusur di situ. Mungkin juga rumah dia, pasti rumah dia. Nggak mungkin orang lain datang ke situ, nggak mungkin. Entok udah belajar banget. Setiap ada demo pasti itu ada orang yang frontal ya, ada yang temperamen. Ada yang pasti jadi seperti mereka yang membabu hantam sama polisi. Itu hal yang wajar. Bukan dia penyusup, nggak mungkin tiba-tiba dari Medan Entok tiba-tiba ngelawan polisi di situ. Itu nggak mungkin. Karena memang ada hubungannya dengan tanah mereka di situ. Jadi ayo gitu ya, kita bukan tidak pro polisi ya. Justru Entok juga banyak teman polisi dan Entok juga butuh polisi. Karena kalau apa-apa kita sama polisi ngadunya. Tapi polisi juga jangan membenci mereka secara personal ya. Bawa ke hati kita. Kalau kita jadi mereka, jadi warga Rempang, jadi rakyat Rempang, pasti kita juga anarkis seperti mereka. Kenapa bilang? Karena kita lagi diganggu, kita lagi tersakitin. Kalau kita baik-baik, nggak mungkin kita lempar orang. Ya, kalau Entok sih seperti itu. Tapi namanya negara kita negara hukum, ya kitanya bisa berduka. Jadi ini bicara mama-mama lah ya. Ini ide mama-mama aja. Mau didengar ya bagus, nggak dengar ya apa-apa. Jadi supaya nggak terjadi babu hantam antara warga sama pihak polisi, ya udah kalau orang itu mau bakar BP Batam itu biarin aja. Kalau orang itu mau kayak mana biarin aja. Toh ngapain kalian jadi mengorbankan jiwa raga kalian, anak istri kalian nunggu di rumah, tapi kalian bisa jadi mati babu hantam sama warga. Biar aja dibakar warga itu. Orang kantor pemerintah Batam yang tidak memikirkan rakyatnya, ngapain kan sebagai polisi yang gaji nggak seberapa harus jadi mengorbankan nyawa kalian? Iya kan?
Pura-pura aja kalian berdiri di situ, tapi pura-pura langsung kasih aja lah orang itu supaya masuk. Pintar-pintar kalian lah, kalian udah jadi polisi. Gak usah lagi untuk ajar untuk Kak Ida, Kak Siti, Kak Rom lah, iya kan? Karena kami juga sayang polisi, tapi cuman lah pemerintah nggak sayang kami, jadi nggak usah kita berantem.